Halo, kembali lagi di video yang baru ini bersama saya Timothy. Nah, berikut ini di video ini saya akan membahas 7 strategi marah bebas luka batin. Jadi, marah adalah salah satu cara melukai batinnya seseorang. Nah, tapi kita yang namanya manusia tidak pernah lepas atau bebas dari rasa marah. Nah, bagaimana sih caranya mengelola marah yang tepat? Oke, berikut ini adalah triknya. Yang pertama, pada saat Anda sudah tahu Anda mau marah, katakanlah misalnya contohnya anak Anda pulang sekolah, kemudian tempat bekalnya atau tupperware-nya itu ketinggalan. Nah, biasanya mamahnya marah. Nah, pada saat Anda sadar Anda mau marah, coba delay dulu 15-30 menit. Itu yang pertama. Lalu yang dilakukan apa dalam 15-30 menit itu? Feel relax. Seperti itu. Ini sebaiknya dijadikan aturan di rumah ya, standar bagaimana misalnya Anda mau marah di rumah ataupun ini juga bisa dipakai misal di tempat kerja atau dengan pasangan Anda, misalnya Anda belum menikah, seperti itu. Jadi kalau mau marah, yang pertama adalah delay dulu. Oke, saya mau marah sama kamu. Oke, stop marahnya nanti ya 15-30 menit lagi. Lalu yang kedua, feel relax. Apa yang perlu Anda lakukan dalam untuk mencapai relaksasi Anda? Maksudnya bukan relaks yang tenang, enggak. Ditunda dulu. Anda mau marah apa? Tunda. Feel relax, Anda bisa melakukan misalnya, Anda senangnya apa sih? Misalnya minum kopi atau teh atau air yang dingin, atau Anda mungkin masih lapar, isi dulu perut Anda. Karena kondisi perut yang kosong akan membuat Anda meledak-ledak. Juga bagi pihak yang sudah tahu bakal dimarahin, 15 menit sampai 30 menit Anda kan nggak diapa-apain. Nah, Anda bisa sediakan misalnya, Anda sudah tahu kesukaan misalnya pasangan Anda atau ini anak ke orang tua sudah dikasih tahu dulu. Pokoknya kalau misalnya ayah atau ibu memarah, tolong sediakan misalnya saya paling suka teh hangat ataupun ada cemilan atau apa. Isi dulu perut Anda, tenang, terus kemudian marah. Nah, marahnya harus fokus marahnya. Marahnya dikasih judul. Misalnya gini, saya tidak senang misalnya ibu marah karena tupperware-mu ketinggalan, atau ayah marah karena kamu terlambat. Seperti itu. Kenapa harus fokus? Kalau nggak fokus, nanti merambat ke yang lain. Seperti itu. Dulu kamu, nah seperti itu. Ya, nanti ceritanya marahnya semua gitu loh. Bisa-bisa dibawa ke hal-hal yang lainnya. Paham ya? Nah, terus kemudian berikutnya, jangan dipotong. Pada saat seseorang marah, jangan dipotong. Dengarkan saja, tapi ingat ya, marahnya fokus. Ini mau marah tentang apa? Makanya marahnya dikasih judul, saya kasih garis bawah. Seperti itu. Berikutnya, setelah didengarkan, jadi misalnya contohnya, Anda datang terlambat, janjian jam 10, datang setengah 11. Nggak usah alasan, nggak dapat taksi online, macet atau apapun, ya memang sudah dikasih tahu janjiannya jam 10, terlambat, Anda salah, terima aja. Nggak usah kasih alasan. Kenapa? Begitu dipotong, orang marah bisa jadi tambah marah. Seperti itu. Paham ya? Aturan nomor 4. Nomor 5, buat kesepakatan. Jika terjadi lagi, maka konsekuensinya apa? Misalnya ini terjadi lagi. Yang diambil adalah haknya. Macam-macam konsekuensi itu sudah ada di buku Jago Konseling yang saya tulis. Jadi misalnya contohnya, konsekuensinya misalnya, oke, tupperware-mu ketinggalan di sekolah ya nak, oke. Misalnya hari ini tidak boleh pegang gadget seperti itu. Atau hari ini kamu akan berada di ruang belajar sendiri seperti itu. Intinya pengambilan hak seperti itu. Hak yang biasanya dia dapatkan. Paham ya? Nah, berikutnya berdamai. Janjian. Bagi yang marah harus sediakan, pertama yang harus masuk akal. Kembali lagi sebentar. Yang nomor 5, kenapa harus kita buat kesepakatan konsekuensinya? Tujuannya adalah supaya yang marah tidak marah-marah lagi tidak marah-marah lagi untuk menghadapi kejadian seperti ini. Berikut juga orang yang dimarahin tidak mengulangin hal serupa. Jadi idenya begini. Idenya nomor 5, poin nomor 5 adalah marah itu boleh, sehat kok. Tapi yang nggak boleh itu marah-marah. Paham ya? Nah,
Yang nomor 6 tuh berdamai. Janjian, bagi yang marah harus sediakan, misalnya ya, saya marah sama anak saya. Saya harus tahu dulu listnya, maksudnya gini, anak saya harus punya list 3-5 list, anak saya ini sukanya apa, yang masuk akal tuh yang gampang terjangkau dan mudah dan cepat. Seperti itu. List ini harus dipenuhi paling lama 24 jam. Ini bisa buat monumen. Contohnya listnya itu apa? Misalnya contoh gini, saya marah sama anak saya, sudah jelas Tupperware-nya ketinggalan. Tapi saya tahu kesukaan anak saya itu, misalnya dia suka misalnya es campur, nasi goreng Jawa merah, terus kemudian terang bulan, kue tiaw, misalnya seperti itu. Oke, karena hari ini saya marah, saya akan kasih, dan sudah selesai ya, maksudnya marahnya ya, dan sudah sampai konsekuensi, terus damai, ya udah, ini ayah sediakan buat kamu ya, seperti itu. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya adalah mengakhiri marah dengan konsep yang positif. Saya kasih ya kesukaannya kamu, seperti itu. Dan ini bisa buat monumen. Monumen maksudnya monumen dalam emosinya dia, bahwa ya kejadian ini saya dimarahin dan endingnya oke, semuanya fine, tidak menyakitin. Karena prosesnya seperti ini. Seringkali yang terjadi orang tua, misalnya anaknya buat satu salah, langsung marah, langsung hajar, bahkan mungkin pukul. Seperti itu, tanpa ada aturan yang jelas dulu. Termasuk juga dengan pasangannya. Paham ya? Semoga ini bermanfaat dan tolong share video ini ya jika Anda merasakan manfaatnya, supaya banyak rumah tangga, orang tua, anak yang dibantu dengan video ini. Nah, berikutnya, Anda mau tahu strategi lainnya bagaimana mengatasi kecanduan online, masalah sopan santun, pergaulan bebas, masalah akademis dan jebakannya, terus masalah dengan kakek nenek, entah itu orang tua Anda atau mertua yang seringkali nggak sinkron dengan tujuan Anda mendidik anak atau dalam rumah tangga Anda. Terus kemudian ada 12 tips konseling yang bisa Anda langsung contek, bisa langsung. Dan kemudian ada 8 masalah yang sering dihadapin anak sampai remaja plus solusinya. Dan masih banyak lagi. Oke? Nah, kalau Anda mau tahu strategi lainnya, Anda bisa hubungin admin atau Anda klik link yang ada di teks dan di bawah video ini. Atau hubungin admin, nomornya sudah saya sertakan. Nanti Anda bisa dapat review buku, isi buku Jago Konseling. Ada 11 lembar, seperti itu, ada daftar isinya dan lain-lain, supaya Anda bisa tahu sebenarnya sejelas apa sih buku ini. Dan buku ini ada promonya free ongkir, tapi dalam Pulau Jawa saja ya. Nah, setelah Anda memiliki buku ini, Anda juga kami berikan paket lengkap pembelajaran. Apa sih? Bonus 11 video edukasi konseling. Video itu isinya apa? Ini 11-nya. Kecanduan game 1 itu tentang data, statistik tentang pengguna internet dan gadget. Yang kedua dan ketiga, yang kedua solusi, yang ketiga adalah update-nya. Kemudian ada tanya jawabnya. Ada studi kasus masalah bully, tanya jawab seputar bully juga, masalah anak yang pembohong, dan juga diskusi, studi kasusnya juga. Tekanan emosi, masalah tekanan emosi, yang ke-10 adalah mengatasi emosi yang terjebak di dalam diri. Terus kemudian ada yang ke-11, studi kasus tentang korban perceraian. Berikutnya, video ini nanti begitu Anda beli bukunya, Anda akan mendapatkan video ini plus free PowerPoint PDF. Tujuannya apa? Barangkali Anda mau sharing dan butuh panduan PDF-nya, maksudnya panduan PowerPoint-nya. Anda bisa gunakan untuk berbagi kepada orang banyak. Setelah itu, masih ada satu lagi, free eksklusif ebook. Judulnya Menembus Kesulitan Hidup, di mana ebook ini akan memberikan tools bagaimana memotivasi orang-orang yang emosinya sedang low atau sedang menghadapi masalah, gimana caranya supaya dia berbalik arah melewatin masalah hidupnya, seperti itu. Jadi ini adalah bonus paket belajar yang lengkap. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Hubungin admin dan dapatkan promonya terbatas, tapi ini menarik. Terima kasih.